Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Adinda Agnian Kian Ramadhani Nurfat bersama rekan Saya Alpin Salsabila. Dan di sini kami akan membuat podcast mengenai Isu hukum dalam teknologi dan media sosial. Jadi kan zaman sekarang ini zaman era modern, era globalisasi yang dimana seiring perkembangan zaman pun semakin maju, sehingga internet dan media sosial sudah bukan lagi hal tabu. Iya. Karena memang sebagian besar ataupun hampir semua individu di sini menggunakan media sosial ya. Individu di era sekarang ini menggunakan media sosial dan juga menggunakan internet. Nah, Karena media sosial juga termasuk sumber berita. Dari situ kan banyak orang menggunakan medsos untuk mengikuti berita terbaru dan topik terkini. Iya. Ini banyak manfaatnya juga loh media sosial, seperti halnya karena sekarang kan era globalisasi, era modern. Iya. Jadi kayak apa-apa sekarang serba instan, serba mudah karena adanya internet dan media sosial. Komunikasi Lebih praktis ya. Iya, komunikasi pun menjadi lebih mudah, Lebih gampang. Jadi kayak misalkan contoh zaman dulu mungkin kita mau belanja harus ke swalayan, ke pasar, Datang langsung kan ke tempatnya. Kalau sekarang ada TikTok Shop, Lazada, Shopee juga. dan banyak platform lainnya lah. Tinggal nonton live, check out Benar. TF, udah paket nyampe kan. Lebih praktis kan. Iya, lebih praktis kalau di era zaman sekarang ini. Terus kalau misalkan untuk media sosial, bahkan hampir setiap individu tuh punya akun lah, akun Facebook, Instagram, email, terus akun YouTube. Dan bahkan tidak jarang kayak kesehariannya pun kayak dibuat story keseharian dan dibagikan kepada teman-teman. Misalkan seperti halnya kita bikin story di status WA, di story Instagram, ataupun di Reels TikTok ya, buat story kayak gitulah. Selain itu juga medsos dapat memiliki dampak positif dan negatif. Ya seperti itu tadi ya, itu termasuk Dampak positifnya. ya. Sedangkan dampak negatifnya dapat memicu masalah terkait privasi, penyebaran informasi bohong atau hoax, dan kecanduan Ya. Nah, kalau misalkan mungkin sekarang marak banget ya, kayak misalkan yang banyak yang menyebarkan berita hoax ataupun ya mungkin privasi untuk saat ini ya mungkin kurangnya privacy ya setelah adanya medsos. Jadi semua hal permasalahan dari segi rumah tangga, keseharian, jadi semuanya di-upload di media sosial ya. Jadi privasi jadi kurang. Terus ngomong soal medsos, ya ada undang-undangnya juga loh, yaitu undang-undang UITE ya. Jadi UITE ini mengatur berbagai hal agar pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik, yaitu fungsinya itu memberikan perlindungan hukum bagi pengguna digital tersebut. Jadi kayak misalkan agar lebih bijak penggunaannya, jadi adanya aturan agar tetap bijak dalam menggunakan media sosial tersebut ya, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan media sosial gitu. UITE menurut Alvin gimana, Pin? UITE termasuk Undang-Undang Informasi dan Teknologi, merupakan peraturan hukum yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Iya, mungkin ada banyak kasus ya, Banyak di Indonesia. kasus-kasus yang menyangkut UITE ya, akhirnya. Apalagi di kalangan selebritis ya, di kalangan artis. Itu ramai sekali. Ramai diperbincangkan. Ya mungkin kayak misalkan ya itu tadi yang tadi saya bahas, bahwa semenjak adanya media sosial, jadi semua permasalahan itu langsung diupload di medsos ya, untuk mencari sensasi seperti penyebaran berita hoax
hoax yang kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kayak misalkan ada beritanya A dilebihi jadi B, C, D, kan banyak tuh yang seperti itu ya. Sering terjadi. Apalagi di kalangan selebritis seperti halnya yang masih hangat-hangat kemarin gitu ya. Nah itu tuh Ariyanti dan perselingkuhan suaminya Ariyanti Bimo dengan Asila Maisa itu Yang dari orang Cilegon, Cilegon ya. ya kan. Ya. Itu ramai banget. Ini ramai banget diperbincangkan. Sampai apa mengundang netizen pasti Untuk menghujat ya. iya Jadi dengan adanya berita kayak tersebut mengundang ujaran kebencian gitu. Ujaran iya. Apalagi Ariyanti ini seorang public figure ya, yang Iya. dimana pengikutnya banyak dan juga ya Termasuk banyak sering fans, ya. banyak fansnya juga gitu Banyak kan. pendukungnya. Jadi ketika perselingkuhan itu disebarluaskan di media sosial, ya otomatis netizen pada mendukung Ariyanti dong. Itu kan Iya. dia korbannya. Itu juga termasuk mengundang apa sih namanya ujaran kebencian gitu buat si buat pelakunya. ya buat ini yang dugaan apa pelaku perselingkuhan dengan Asila Maisa itu Bimo dan Asila Maisa itu pun apa yang ya itu tadi menurut saya itu dampak negatif dari media sosial itu ya, seperti halnya kayak itu kan hal privasi menurut saya, hal privasi yang dimana itu kan permasalahan rumah tangga sendiri termasuk aib juga ya. aib dan itu di era digital seperti sekarang ya, hal seperti itu tuh Kayak udah biasa ya. disebarluaskan jadi viral itu ya. Kalau menurut kami pribadi itu privasi ya, yang memang tidak seharusnya disebarluaskan karena itu aib juga, aib dalam rumah tangga. Itu dampak negatifnya salah satunya itu ya, mungkin sampai sekarang juga masih viral ya. Masih banyak diperbincangkan. Itu kan di labraknya aja kayak presentasi gitu tahu sih. Iya, pakai kayak semacam proposal gitu kan, Iya. kayak screenshotan chatannya di Semua bukti-bukti ya di print di print dan ditunjukkan langsung kepada pelaku perselingkuhan ini ya, dengan ibu tersebut si wanitanya itu. Terus itu kan salah satu penyalahgunaan media sosial. Jadi dengan adanya media sosial ya gampang aja aib semua, aib rumah tangga, aib pribadi semua disebarluaskan ya kan. Tetapi di samping itu ya mungkin kalau nggak salah tahun kemarin ya yang menyangkut selebgram juga itu kasusnya. Iya, diduga selebgram Rebecca. Iya. Rebecca bawa pertetapan sama ya mantannya. Jadi itu tuh kasusnya itu penyebaran video pornografi diduga milik artis Rebecca ya juga. Tetapi setelah dibuktikan dan memang benar itu Rebecca, motif yang dilakukan mantannya itu karena apa sih permasalahannya? masalahnya si Bayu Firland itu mantannya ya. Bayu Firland itu mantannya Rebecca Clover pemirsa. Jadi dia itu gak terima kalau putus sama si Rebecca. Terus Jadi kayak koleksi video pribadi mereka dia sebar. videonya ini sure ya Iya. teman-teman. Dengan adanya video itu juga dia mengancam Rebecca dengan sejumlah uang tunai. Jadi semacam kayak pemerasan itu. Rasanya itu juga dia dituntut si siapa tadi yang mantannya Bayu Firland. Bayu Firland itu kan karena dia punya dendam tersendiri terhadap si Rebecca Clover Dendam ini, pribadi. dendam pribadi ya. Dia melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Iya benar-benar. Karena memang video tersebut, video share mereka kan disebarluaskan Di media sosial. di media sosial. Jadi semua orang bisa lihat. Jadi
Jadi konteksnya si TPK-nya dipermalukan sama si mantannya ini. Nah, ini dampak negatif dari media sosial ini, penyalahgunaannya yang salah. Jadi kayak misalkan ya melanggar privasi juga ya, seperti tadi aib-aib semua disebarkan kan. Itu juga melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE ya. Ya itu tadi mungkin pembahasan kita mengenai Isu hukum dalam teknologi dan media sosial. Jadi untuk itu, masyarakat di era globalisasi ini dituntut untuk lebih kritis dan untuk lebih selektif dalam menggunakan media sosial. Jadi karena apa ya? Karena medsos ini merupakan kebenaran yang semu. Jadi belum tentu yang ada di media sosial itu benar adanya. Itu masih semu gitu. Dan juga UU ITE merupakan peraturan hukum yang mengatur informasi dan transaksi di Indonesia. Jadi gitu. Jadi untuk pemirsa sekalian yang di rumah, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial agar tidak melanggar undang-undang ITE ya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.